Kali ini kita akan belajar tentang slip system. Ini adalah materi lanjutan dari materi struktur kristal yang sudah kita pelajari di kelas. Jadi slip system ini nanti kita akan mempelajari tentang bidang slip atau slip plane dan juga arah slip atau slip direction. Oke, pertama bidang slip. Jadi bidang slip itu adalah bidang kristalografi yang dapat mengalami perpindahan suatu bagian kristal relatif terhadap bagian lain. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Ini yang disebut slip atau perpindahan satu bagian kristal relatif terhadap bagian lain. Nah, jadi kalau bidang slip itu bidang di mana terjadinya slip. Di sini kita lihat bahwa susunan atom di dalam kristal itu ketika dia mengalami stres atau tegangan, dia bergeser. Nah, maka bidang yang bergeser itu yang kita sebut sebagai bidang slip. Nah, bidang slip itu adalah bidang dengan kerapatan atom atau atomic density yang terbesar. Nah, yang kemarin kita sudah pelajari di kelas, kalau terdapat suatu sistem kristal, katakanlah kubik misalkan ya, maka berdasarkan indeks Miller kita bisa menyebut atau memilih bidang-bidang pada kisi kristal tersebut. Contohnya misal bidang 100 ini. Kalau bidang 110 ini ya. Ini bidang 111. Nah, untuk penamaan bidang kristalnya itu kita kemarin pelajari sesuai dengan aturan indeks Miller ya. Nah, sekarang kita coba menentukan kerapatan atom pada struktur kristal FCC. Nah, supaya nanti kita tahu bidang slipnya itu bidang yang mana ya. Nah, misalkan di sini kita gunakan atau kita ambil bidang 110 ya. Nih. Bidang 110. Oke, maka bentuknya adalah persegi panjang. Oke, dengan posisi atomnya ada di sini, di sini, di sini, dan sini. Ini anggap simetris ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jumlah atomnya ada berapa? Nah, ini yang atas dan bawah, yang tengah itu kita hitung, ini setengah ya. Kemudian yang di ujung-ujung, yang di sudut-sudut itu seperempat, ini seperempat, ini seperempat, ini juga seperempat. Maka jumlah atomnya sama dengan berapa? 2 dikali setengah ditambah 4 dikali seperempat. Sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, jumlah atomnya 2. Sekarang kita hitung kerapatan atom. Kerapatan atom itu adalah perbandingan luas dari atom dibanding dengan luas bidang. Oke, nah sekarang kita tentukan dulu ukurannya atau parameternya ya. Kalau lingkaran itu kan punya jari-jari ya. Nah, ini harusnya pas pusatnya di tengah begini. Jadi ini jari-jarinya di sini misalkan R ya. Kemudian ini ada R juga. Ini R, ini R. Nah, jadi sisi ini panjangnya 4R. 4R. Dan kalau kita lihat kubus yang ini, seandainya panjang rusuknya kita sebut A, maka garis yang panjangnya 4R ini tadi itu sama dengan panjang diagonal bidang dari kubus. Nah, karena rusuk kubusnya adalah A, maka diagonal bidangnya sama dengan A dikali akar 2. Oke, nah itu kalau untuk mengukur parameter atau perbandingan R dan A-nya. Nah, tapi kita coba
masukkan ke sini sekarang ya. Luas atom dan luas bidang kita cari masing-masing. Luas atom karena atomnya ada 2, jadi 2 dikali, nah atomnya kita anggap luasnya adalah luas lingkaran, jadi dikali pi kali r kuadrat per luas bidang. Luas bidangnya itu berarti panjang kali lebar ya, karena bidangnya adalah persegi panjang. Ini lebarnya A ya, panjangnya A akar 2. Jadi A dikali A akar 2 sama dengan 2 pi r kuadrat per A kuadrat akar 2. Nah, ini adalah kerapatan atom pada bidang 110. Nah, sekarang kalau kita coba ambil bidang lain dalam struktur kristal FCC ya, misalkan ini. Nah, ini adalah bidang apa? 111 ya. Dia memotong di sumbu X, Y, dan Z. Kemudian kita gambar bidangnya, bentuknya segitiga sama sisi, dengan posisi atomnya di sini, di sini, 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 dan sini. Kita anggap simetris ya. Oke. Baik. Sekarang kita hitung jumlah atomnya. Jumlah atom. Oke. Di sini yang setengah itu ada 3 ya. Ini kita hitung setengah ya. Setengah, ini setengah, ini setengah. Kemudian yang di sudut-sudut segitiga, ini 1/6 dari lingkaran. Jadi ini 1/6, 1/6, dan 1/6. Nah, kalau kita hitung jumlah atomnya, ada 3 kali setengah ditambah 3 kali 1/6. 3 kali setengah sama dengan 3/2, ditambah 3 kali 1/6 itu 3/6 ya, atau 1/2. 3/2 tambah 1/2 sama dengan 2. Nah, jadi jumlah atomnya ada 2. Sama seperti pada bidang 110 tadi. Tapi apakah kerapatan atomnya sama? Kita coba hitung. Kerapatan atom sama dengan luas atom per luas bidang. Oke, luas atomnya sama ya. Karena ada 2 atom, jadi 2 kali pi r kuadrat. Sementara luas bidang itu berarti luas segitiga ini. Luas segitiga kalau sama sisi ya, itu kita bisa pakai rumus akar 3/4 kali sisi kuadrat. Nah, karena di sini sisinya itu adalah panjang diagonal bidang dari kubus, maka nilainya, kalau rusuknya tadi kan kita sepakati A ya, maka nilai dari panjang diagonal bidang adalah A kali akar 2. Maka luas segitiganya sama dengan akar 3/4 kali A akar 2 kuadrat. Kita masukkan ke sini. Sama dengan akar 3/4 kali A akar 2 kuadrat. Atau sama dengan, ini 4-nya pindah ke atas ya, jadi 4 dikali 2 kali pi r kuadrat per akar 3. Kita nanti tulis di sini akar 3. Kemudian A akar 2 dikuadratkan. Jadi A dikali 2 ya. A kuadrat kali 2. Nah, 2-nya bisa dicoret. Maka kita punya 4 pi r kuadrat per A kuadrat kali akar 3. Nah, mana kira-kira yang kepadatannya lebih besar? Nah, tentu saja yang ini. Ya, kalau dibandingkan yang ini tadi, lebih besar nilai yang bawah ya, yaitu kerapatan atom pada bidang 111. Nah, maka kesimpulannya, bidang slip pada struktur kristal FCC itu adalah bidang 111 yang ini. Ini adalah bidang slip. Oke.
Nah, ini. Nah, bidang slip 111 itu ada beberapa bentuk ya. Kalau kita gambarkan, gambarnya sama segitiga, tapi posisinya berbeda-beda. Jadi ada 4 posisi. Jadi ada bidang slipnya itu ada 4. Nah, kemudian arah slip itu kalau kita gambar segitiga begini, nah dia kemungkinan slipnya itu sesuai dengan arah sisi dari segitiganya. Jadi kalau nggak ke sini, sini atau sini ya. Nah, jadi arahnya ada 3, 1, 2, dan 3. Sehingga arah slip pada struktur kristal FCC itu ada 3. Nah, slip system itu sama dengan bidang slip dikali dengan arah slip. Nah, tadi kita punya bidang slip di FCC itu bidang slipnya ada 4, sementara arah slipnya ada 3, maka slip sistemnya sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Gitu.